Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, salam jumpa kembali dengan Pak Malik ya pada pembelajaran materi akidah akhlak ya, pelajaran akidah akhlak ya. Sebelum Pak Malik mulai pelajaran ini, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah. Dua Al-Fatihah. Al-Fatihah pertama adalah untuk mengusir pandemi COVID-19 ini ya. Kedua, Al-Fatihah kedua untuk pemahaman dalam kita belajar akidah akhlak dan pelajaran-pelajaran lainnya. Marilah kita mulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, silakan buka halaman 29 ya, pelajaran 3, mengimani takdir Allah. Segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz disebut dengan qada, seperti kelahiran dan kematian. Manusia diberi kuasa untuk berusaha menentukan nasib dan masa depannya. Seorang atlet yang memimpikan kemenangan harus berlatih dan berusaha dengan giat. Tentu saja dalam usaha harus diiringi dengan doa ya. Doa menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan segalanya, termasuk kemenangan dalam bertanding. Oleh karena itu manusia harus senantiasa berusaha, berdoa dan rendah hati. Lihat halaman 29. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada secara bahasa etimologi ya berarti pemutusan, hukuman, perintah, pemberitaan. Sedangkan menurut istilah terminologi, qada adalah pengetahuan yang lampau yang telah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Lanjut halaman 30 ya. Ibnu Hajar berkata, para ulama berpendapat bahwa qada adalah hukum kulli ya. Nah, hukum kulli yaitu kulli itu mencakup semuanya, universal, mencakup semua. Kulli semua. Ijmali secara global, sama tuh dengan kulli, ijmali secara global semuanya. Pada zaman azali, sedangkan qadar adalah bagian-bagian kecil dan perincian-perincian hukum tersebut ya. Tuh, qadar itu kecil, sebagian kecilnya ya. Tuh, perincian-perinciannya adalah tadi kalau qada itu hukumnya kulli atau universal, semuanya keseluruhan ya.
secara ijmali, global. Qadar secara bahasa etimologi berasal dari kata qaddara yuqaddiru takdiran, yang berarti penentuan. Sedangkan menurut istilah terminologi, qadar adalah terjadinya suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan atau kodok tadi. Ya. Terjadinya suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan kodok. Kodok dan qadar merupakan dua hal yang saling berkaitan. Satu sama lain tidak mungkin terpisahkan karena salah satu di antara keduanya merupakan asas atau pondasi atau dasar dari bangunan yang lain, ya. Pondasinya itu dasarnya, ya. Qada dan qadar disebut dengan takdir Allah. Kita wajib beriman pada takdir Allah, sebab beriman kepada takdir termasuk rukun iman yang keenam. Ya. Rukun iman yang keenam. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Ya, jadi yang terakhir adalah qada dan qadar. Kita mengimani, mempercayai adanya qada dan qadar. Lanjut. Allah telah berkehendak untuk menciptakan makhluk, dan Dia yang menentukan dengan qadar dan sifat tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 2, ya. Ayat yang ke-25, yaitu surah yang ke-25, surah yang ke-25 ayat yang kedua. Allah mengetahui terhadap apa yang akan terjadi pada makhluk-makhluknya. Dia memerintahkan kepada Al-Qalam, yaitu pena, agar menulis di Lauhil Mahfuz apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Ya. Semua benda yang bergerak dan diam yang ada di jagat raya ini, di seluruh dunia ini, di alam ini, ya, adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sebaliknya, yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Kelahiran, kematian, warna kulit, dan bentuk wajah adalah ketentuan Allah yang tidak bisa kita tawar. Kita tidak dapat menentukan kelahiran kita sendiri, warna kulit, dan bentuk wajah. Ketentuan Allah yang sudah ditentukan Allah pada zaman azali disebut qada. Adapun ketentuan Allah yang ditetapkannya atas manusia setelah berusaha dan berdoa disebut qadar. Allah telah menentukan umur, rezeki, dan kematian manusia, akan tetapi manusia diberi hak untuk menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Jika ingin pandai, ia harus belajar. Jika ingin kaya, maka ia harus bekerja. Jika ingin sukses, maka ia harus bersungguh-sungguh. Ya, terus lihat di halaman 31, buka. Apa perbedaan qada dan qadar? Pertanyaan ini bisa membantu untuk menjawab suatu ketika kalian ingin pergi ke kota X misalnya. Ada 2 jalan dari desamu untuk sampai ke kota tersebut. Yang satu jalannya berliku-liku, terjal, serta jauh. Sedangkan jalan yang satunya jaraknya lebih pendek dan halus.
Jadi kira-kira kalian pilih jalan yang mana? Tentu pilih jalan yang mudah dan cepat. Pilihan seperti inilah contoh dari qadar. Sedangkan untuk masalah sampai atau tidaknya, selamat atau tidaknya kalian ketika melewati jalan itu menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian diberi kemampuan memilih jalan yang cepat dan mudah. Qadar Allah dapat diketahui setelah ada ikhtiar. Ikhtiar ialah bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk memperoleh hasil yang paling baik. Lanjut, qada dan qadar Allah disebut dengan takdir Allah. Kita wajib beriman pada takdir Allah, sebab beriman kepada takdir termasuk rukun iman yang keenam. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya sebagai berikut. Yang dimaksud beriman ialah bahwa kamu percaya kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Imam Muslim. Takdir adalah rahasia Allah. Tak seorang pun yang dapat mengetahuinya. Barang siapa mengimani qada dan qadar, maka ia akan berusaha untuk menghindari bahaya. Misalnya, ia menepati keharusan makan untuk menghindari bahaya sakit, melakukan kerja dan mencari rezeki untuk menghindari kemiskinan dan kelaparan. Orang yang mengimani qada dan qadar, Allah tidak akan putus asa ketika tertimpa suatu bencana. Juga tidak sombong ketika sukses. Manusia juga tidak boleh hanya menyerah pada takdir. Bangsa yang terbelakang harus berusaha dengan keras untuk dapat maju dan mengubah sifat malas, tidak disiplin, dan sembrono menjadi sifat yang bersemangat, disiplin, dan teliti. Dengan demikian bangsa itu menjadi maju dan berkembang. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dengan demikian, seorang muslim harus bergembira dan selalu optimis menatap masa depannya, sebab Allah akan memberikan takdirnya yang baik kepada para hambanya yang berprasangka baik kepadanya dengan sungguh-sungguh berikhtiar. Ya, di halaman 32. Baik, nanti kita lanjutkan pembahasan qada dan qadar.